Halo Virgo, gimana nih kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja, sehat terus dan apapun urusan dari teman-teman Virgo diberikan kemudahan ya. Guys, aku reading untuk minggu terakhir bulan Juni. Teman-teman bisa ambil yang positif aja ya. Jangan terlalu baper juga dengan apa yang aku ucapkan karena ini bisa resonate, bisa juga enggak. Dan energinya bisa vice versa ya. Oke, Virgo elemen tanah, aku akan tarik di sini beberapa kartu buat kamu. Oke. Sekalian untuk yang asmara ya, untuk di asmara juga. Teman-teman yang punya akun TikTok bisa follow @putudanyang111. Aku tiap hari live di sana. Nanti teman-teman bisa personal reading di sana dengan memakai koin ya teman-teman ya. Boleh banget, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi box. Oke, itu dengan price list yang pastinya berbeda daripada di live TikTok. Oke. So guys, di sini aku udah tarik beberapa kartu ya, atau 7 kartu di sini buat zodiak Virgo. Oke, kita lihat dulu untuk situasi umum kamu atau energi umum kamu. Secara emosional, kamu mungkin akan merasa lebih terbuka ya di sini dan mudah menyampaikan perasaan kamu. Jika kamu sedang menjalin hubungan, ini bisa jadi momen romantis atau rekonsiliasi yang indah. Kalau dalam konteks profesional, mungkin akan ada kerjasama atau kemitraan yang solid. Mungkin kamu dan orang lain atau seseorang itu akan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama kalian. So, buat Virgo, jangan takut menunjukkan sisi lembut kamu ya. Hubungan yang sehat itu dimulai dari komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Kayaknya saat ini adalah waktu yang tepat deh untuk membuka hati kamu ya, untuk bisa lebih menerima sesuatu yang datang atau orang-orang sekitar kamu. Untuk pekerjaan, mungkin ada energi konflik, persaingan atau situasi yang terasa enggak adil ya Virgo. Mungkin kamu ngerasa perlu menang dalam satu kondisi, tapi perlu diingat bahwa kemenangan yang enggak membawa kedamaian hati itu bisa jadi bukan kemenangan yang sejati ya. Mungkin di sini atasan yang maaf ya, mungkin punya niat terselubung atau bermain curang, atau teman kerja juga bisa. Oke, dan mungkin ada perdebatan atau ketegangan yang bisa merusak kerjasama tim ya di minggu ini kayaknya. Ada ego yang terlalu tinggi mungkin, baik dari diri kamu sendiri ataupun dari pihak tertentu. Nah, saran buat kamu, mungkin kamu perlu menjaga integritas dan tidak terbawa emosi dalam keadaan atau situasi kamu. Kadang lebih baik mundur sejenak ya daripada memaksakan pendapat di situasi yang enggak sehat. Jadi fokus pada solusi, bukan siapa yang benar gitu ya. So guys, kamu tuh nggak harus menang dalam setiap argumen. Jadi bijaklah memilih pertarungan ya. Misalnya ya fokus pada hal-hal yang penting aja, konflik-konflik yang emang penting. Hal-hal yang nggak penting ya udah abaikan ya. Oke, sekarang kita bahas untuk keuangan. Keuangan dari zodiak Virgo elemen tanah. Di sini kalau yang aku lihat, saat ini kamu kayaknya butuh istirahat mental dari stres keuangan ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk terus mengejar sesuatu yang belum waktunya gitu. Bisa jadi kamu sedang menunggu hasil atau pemasukan yang belum kunjung datang. Tapi kartu ini tuh kayak bilang sabar gitu ya. Ini tuh di fase tenang sebelum pergerakan berikutnya gitu. And then saat ini mungkin juga waktu yang baik untuk merenung dan menyusun strategi baru ya. Jadi bukan untuk bertindak buru-buru gitu. Nah, mungkin ada saran buat kamu, hindari keputusan impulsif terkait uang. So, fokus pada kestabilan dan penghematan ya untuk minggu ini. Gunakan waktu minggu ini tuh untuk refleksi, bukan untuk penekanan diri.
So, tenangin pikiran kamu. Dalam diam dan jeda ya, muncul kejernihan tentang langkah finansial selanjutnya. Kalau itu kamu lakuin, mungkin ada kemunculan hal-hal tersebut, muncul kejernihan pikiran tentang langkah finansial ya. Sekarang kita bahas untuk kesehatan ya teman-teman ya. Untuk kesehatan di sini kalau yang aku lihat, kesehatan kamu mungkin sedang dipengaruhi oleh kondisi emosional yang berasal dari kenangan lama ya. Entah itu luka batin, kerinduan, atau mungkin emosi yang belum tuntas. Atau mungkin kamu juga ngerasa lelah nih karena banyak mengingat masa lalu ya minggu-minggu ini. Atau ada kecenderungan untuk menghindari realita yang sekarang dengan melamun atau tenggelam dalam nostalgia. Di sisi lain, aku ngeliat di sini mungkin juga bisa menjadi pengingat untuk kembali ke rutinitas sehat masa lalu yang pernah membuat kamu tuh lebih seimbang gitu, seperti olahraga yang dulu kamu nikmatin atau pola hidup yang sederhana. Itu lebih baik untuk untuk tubuh dan pikiran kamu ya. Jadi ini buat teman-teman Virgo ya, perhatikan kesehatan mental kamu. Healing emosional itu sangat berpengaruh pada kesehatan fisik kamu sayang. Lakuin hal-hal kecil yang pernah membuat kamu bahagia dan rileks ya. So, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang terdekat kamu atau seseorang yang lebih paham ya tentang keadaan kesehatan kamu, jika itu kamu butuh ya. Kadang penyembuhan itu datang dari hal-hal sederhana yang dulu tuh pernah menenangkan jiwa gitu ya. Jadi kembalilah ke momen-momen yang membuat kamu merasa utuh kembali sayang ya. Oke, guys, kita sekarang bahas untuk yang single nih. Yang single, mungkin saat ini kamu ya atau seseorang di sekitar kamu penuh rasa penasaran tapi masih menahan diri. Kalau mungkin ini kamu ya, kamu penasaran sama seseorang, atau mungkin malah seseorang yang lagi penasaran sama kamu nih. So, energi ini muncul saat ada komunikasi yang belum terbuka ya, atau hanya sebatas ya kode-kode gitu. Ada ketertarikan tapi belum cukup keberanian atau kejelasan gitu. Nah, ini buat teman-teman Virgo yang single, jangan takut untuk mengenal lebih dalam seseorang ya. Awali dari komunikasi yang ringan, jujur, dan santai. So, waspadai juga kecenderungan overthinking atau terlalu banyak menganalisis tanpa bertindak. Oke? Cinta tuh butuh keberanian, bukan hanya rasa ingin tahu ya. Jadi beranilah menyapa jika hati kamu tuh sudah memberi sinyal ya. Oke guys. And then kita akan bahas tentang kamu yang berpacaran juga ya. Kita punya kartu Ten of Swords ini buat yang berpacaran. Aku ngerasa ada luka yang dalam, mungkin karena ucapan, tindakan, atau perasaan yang gak tersampaikan ya. Bisa jadi kamu tuh merasa dihianatin, gak dihargain, atau ngerasa hubungan ini tuh gak sehat lagi gitu. Atau ini bisa menunjukkan ending yang menyakitkan atau kebutuhan yang menyadari bahwa sesuatu harus diakhiri agar kamu tuh bisa sembuh sayang ya. Nah, di sini buat teman-teman Virgo yang berpacaran, hadapilah kenyataan dengan jujur. Jangan memaksakan hubungan jika sudah terlalu melelahkan batin ya. Karena kartu ini tuh juga bisa jadi titik awal penyembuhan setelah runtuh. Akan ada ruang untuk bangkit kembali. Dengan ataupun tidak dengan pasangan yang sekarang. Gitu. Kadang cinta mengajarkan lewat luka ya. Tapi dari situ kamu tuh bisa belajar untuk mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau readingan ini tuh aku simpulkan untuk kalian yang berpacaran tapi hubungannya mungkin sering enggak baik gitu ya. Lalu untuk yang udah nikah. Untuk yang udah nikah, aku lihat di sini kamu atau pasangan kamu mungkin sedang rasa kecewa ya, mungkin karena ekspektasi yang nggak terpenuhin, kesalahpahaman atau luka lama yang belum selesai, atau kecenderungan untuk hanya melihat sisi negatif dari hubungan, hingga melupakan hal baik yang masih ada gitu.
Perasaan menyesal, sedih, atau kehilangan itu bisa mewarnai minggu ini sih kayaknya ya. Meski nggak selalu dalam bentuk konflik besar. Mungkin jangan terlalu larut dalam kekecewaan ya. Coba lihat kembali apa yang masih bisa diselamatkan dari hubungan kalian. Komunikasi jujur, pelan-pelan itu bisa membuka jalan pemulihan ya buat kamu ya. And then coba di sini fokuslah pada 2 cawan yang masih berdiri di sini ya, di belakang ini. Yang masih mungkin memberikan harapan, cinta, dan komitmen yang belum sepenuhnya hilang gitu sayang ya. Jadi jangan biarkan luka lama itu menutupi seluruh cinta. Atau jangan biarkan luka yang saat ini terjadi itu menutupi seluruh cinta kalian. Masih ada yang bisa disembuhkan jika kamu dan pasangan tuh sama-sama mau melihatnya dan mengusahakannya gitu ya. Oke, buat teman-teman Virgo, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. Dan terima kasih udah nemenin ya. Salam santun buat semuanya.